Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Dwi Anggraini, Leksika dan Swamilo dan Muhammad Hilak Jayakusuma. Di sini kami akan menjelaskan tentang taktik pemasaran syariah saluran distribusi halal. Definisi saluran distribusi. Kotler dan Armstrong mendefinisikan saluran distribusi sebagai serangkaian organisasi independen yang saling terkoneksi membantu agar produk dapat tersedia untuk digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen atau pengguna bisnis. Ketersediaan produk dalam hal ini selain didefinisikan dengan keberadaan lokasi penjualan juga dapat diartikan dengan kenyamanan konsumen. Pada praktiknya di lapangan, seorang pengusaha atau sebuah perusahaan tidak akan menjual sendiri produk mereka. Dalam menjual dan mendistribusikan produknya, pemasar atau perusahaan akan dibantu oleh satu atau beberapa distributor. Alasannya adalah karena pasar itu sangat luas dan waktu perusahaan terbatas untuk fokus pada bidang bisnisnya. Dengan mendelegasikan tugas distribusi kepada distributor, kegiatan pemasaran akan dapat lebih efektif. Distributor memiliki jaringan pengalaman, spesialisasi, dan skala operasional sehingga produk didistribusikan oleh distributor akan dapat secara luas terjangkau dan diakses oleh pasar. Sekarang kita bayangkan saja ada beberapa produk dalam industri perfilman. Contohnya film dari mancanegara seperti Hollywood, bahkan anime dari Jepang, dan juga drama-drama Korea. Bagaimana kita sebagai orang Indonesia dapat menikmati tayangan dari film-film mancanegara itu? Jawabannya tentu saja karena produksi dalam industri perfilman yang ada di atas itu tadi membuat filmnya tersedia bagi penonton mancanegara bekerjasama dengan distributor perfilman seperti bioskop atau jaringan TV. Keberadaan film dalam bioskop atau TV tidak serta-merta disukai oleh penonton. Penonton akan memilih menyaksikan film-film tersebut di bioskop yang dirasa paling nyaman. Inilah makna ketersediaan dalam konteks kenyamanan. Saluran distribusi itu sendiri berperan sangat strategis dalam pembentukan dan penciptaan nilai sebuah produk bagi konsumen. Saluran distribusi memang diperlukan dalam aktivitas pemasaran, namun tetap dalam pemilihannya harus direncanakan. Jika kita melakukan asal-asalan dalam menentukan saluran distribusi, selain dapat merusak nilai atau citra dari suatu produk, juga dapat membuat aktivitas pemasaran menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Saluran yang efisien tidak selamanya harus ramping. Begitu pula saluran yang efektif tidak selamanya harus gemuk. Semua itu perlu perencanaan dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Di antaranya adalah karakter dari konsumen dan karakter dari produk atau merek itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang saluran distribusi offline dan saluran distribusi online. Saluran distribusi offline yaitu metode penyaluran produk yang dilakukan secara fisik atau langsung. Contohnya, wholesaler atau grosir dan retailer atau pengecar. Wholesaler atau grosir adalah perusahaan atau individu yang membeli barang dalam jumlah besar dari produsen dan kemudian menjualnya kembali. Grosir bertindak sebagai perantara dalam rantai distribusi dan seringkali menawarkan harga yang lebih rendah karena jumlah pembelian yang sangat besar. Retailer atau pengecar adalah perusahaan atau individu yang menjual barang langsung kepada konsumen akhir. Mereka membeli produk dari grosir atau produsen dan menjualnya dalam jumlah yang lebih kecil kepada pelanggannya. Yang kedua yaitu saluran distribusi online. Saluran distribusi online adalah penjualan produk melalui internet.
Saluran distribusi online digunakan untuk menyasar konsumen yang lebih memilih untuk mendapatkan produk melalui genggaman tangan dan sentuhan jari. Saluran distribusi online untuk saat ini lebih dapat menciptakan nilai bagi suatu produk karena dilihat dari sisi efisiensi biaya dan juga efektivitasnya. Contohnya yaitu pada layanan pesan antar makanan seperti GoFood dan GrabFood. Contoh lain yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan lain-lain. Seorang pengecer atau grosir dapat bertindak sebagai agen atau merchant. Agen adalah perusahaan atau individu yang bertindak sebagai perwakilan untuk pihak lain dalam transaksi bisnis. Merchant adalah perusahaan atau individu yang membeli barang untuk dijual kembali kepada konsumen. Apa sih perbedaan antara agen dan merchant? Berdasarkan kepemilikan, agen tidak pernah memiliki produknya karena hanya dititipi oleh produsen. Sedangkan merchant memiliki produknya karena merchant membeli produk dari produsen. Selanjutnya, berdasarkan kepentingan, agen dapat bertindak atas kepentingan atau nama produsen. Sedangkan merchant tidak dapat bertindak atas kepentingan atau nama produsen, karena ketika sudah membeli produk, maka hubungannya terputus dan sebatas penjual dan pembeli. Dan yang terakhir, berdasarkan kekuatan. Agen memiliki kekuatan untuk membuat perjanjian atas nama produsen, sedangkan merchant tidak memiliki kekuatan untuk melakukan perjanjian atas nama produsen. Saluran distribusi dalam perspektif syariah. Berikut beberapa kasus dalam kaitannya dengan tempat atau saluran distribusi yang memerlukan perlakuan syariah, yaitu 1. Menjual di tempat-tempat yang diharamkan. Dalam syariat agama Islam, para pemasar muslim sudah diberikan panduan terkait tempat mana yang boleh dan tidak boleh untuk berjualan. Di antara salah satu tempat yang terlarang untuk berjualan adalah di dalam masjid. Tempat lain yang harus menjadi perhatian dalam hal ini adalah tempat yang dapat membahayakan atau mengganggu orang lain. Berjualan di tempat yang dilarang pemerintah atau di tempat yang jika berjalan itu akan memberikan sesuatu yang buruk, maka hukumnya terlarang, semisal di trotoar atau di jalanan. Sejatinya bagi para pemasaran Islam untuk memperhatikan di mana ia berjualan atau berbisnis. Yang kedua adalah halal supply chain atau rantai pasokan halal. Supply chain atau rantai pasokan adalah suatu sistem, baik itu dalam hal organisasi, informasi maupun aktivitas yang diperlukan untuk menciptakan, memaksimalkan, serta mendistribusikan nilai kepada konsumen. Pada prakteknya, status halal suatu produk dipengaruhi oleh rantai pasokannya. Implementasi rantai pasokan yang halal penting dilakukan dan diwujudkan karena selain nanti akan meningkatkan daya saing produk pada skala nasional maupun global, rantai pasok yang halal dapat membuat konsumen beragama Islam semakin nyaman dengan apa yang dikonsumsinya. Yang ketiga yaitu adalah dropshipping. Berjualan dengan strategi dropshipping menjadi satu fenomena tersendiri pada era berkembangnya teknologi internet seperti saat ini. Makna dari istilah dropship adalah salah satu metode dalam manajemen rantai pasok di mana sebuah toko tidak menyimpan produk yang dijual. Metode dropship tidak menjadi masalah. Alasannya adalah kembali kepada hukum asal dari muamalah yang diperbolehkan sampai ada dalil yang melarang. Namun, jika kita melihat fakta praktik di lapangan, hakikat modal bisnisnya menjadi jelas sehingga kesimpulan hukumnya yang lebih tepat. Yang
keempat adalah layanan pesan dan antar makanan atau minuman online menggunakan aplikasi. Ini adalah salah satu fenomena yang lagi sedang hangat-hangatnya didiskusikan berkaitan dengan topik saluran distribusi, adalah terkait layanan pesan antar makanan secara online. Untuk dapat mengetahui hukum berkaitan dengan bisnis seperti ini, kita harus paham terlebih dahulu bagaimana skema atau model bisnis yang dijalankan jika kita timbang menggunakan perspektif syariah, bahwa hikmah dari dilarangnya jual beli dua harga adalah untuk mencegah terjadinya riba pada transaksi hutang piutang. Riba dalam hutang piutang secara definisi syariah dapat terjadi ketika peminjam mensyaratkan adanya tambahan atau manfaat dari pinjaman yang diberikan. Sekarang kita lihat kembali kasus layanan pesan antar makanan online. Apakah driver memberikan syarat kepada konsumen sebagai pihak yang diberi hutang terlalu memaksa? Jika kita katakan ya, meskipun sebetulnya terlalu memaksa juga ketika kita katakan konsumen berhutang pada driver dalam konteks ini. Konsumen punya uang, hanya saja agar lebih efisien dan praktis, seolah-olah jadinya driver yang memberikan pinjaman pada konsumen. Maka dalam hal ini kami lebih berpendapat bahwa layanan pesan antar makanan secara online diperbolehkan di dalam syariah.